Kalau kita merilis data dari KLHK kemarin, itu data timbulan sampah di TPA itu 62% adalah sampah rumah tangga. Komposisi sampah rumah tangga 50-60% adalah organik. Dengan masifnya gerakan kita memilah sampah dari rumah, kemudian memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos, menjadi pupuk organik cair, menjadi ekoenzim, maka kita akan berkontribusi terhadap pengurangan timbulan sampah di TPA. Artinya ini semakin masif dilakukan di seluruh kabupaten kota, di setiap rumah tangga, maka akan sangat signifikan kita akan mendukung perbaikan lingkungan. Sampah ini yang dipilah dari masyarakat dibawa ke bank sampah dan akan diproses ke dalam proses daur ulang, itu membutuhkan proses pembersihan. Jadi saya pikir fungsi dari ekoenzim ini akan lebih bermanfaat, lebih luas dalam proses pemanfaatan kembali sampah-sampah yang terpilah dari masyarakat dalam proses pengelolaan sampah ini, hulu hilir dari masyarakat ke bank sampah dan ke pusat daur ulang di tempat kami. Pembuatan ekoenzim ini memanfaatkan kulit-kulit buah yang menjadi limbah yang tadinya dibuang, dan prinsipnya juga semakin banyak jenis buahnya akan semakin baik. Kebetulan kita di sini berlimpah dengan buah nanas dan juga khususnya buah pala, karena kita sini sentra pala. Kalau selama ini buah pala hanya dibuang atau paling dibuat manisan, ini salah satu pemanfaatannya. Jadi kita coba memanfaatkan buah pala ini untuk proses pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini kita coba rendam plastik tutup botol itu menggunakan ekoenzim dan sabun. Dan pagi ini waktu kita coba bersihkan ternyata lebih mudah dibersihkan karena sebagian besar sudah bersih, ada beberapa memang yang kotornya masih agak solid, sehingga tinggal disikat sedikit langsung keluar. Dan begitu masuk ke proses penjemuran, hasilnya pun jadi lebih bagus, lebih cemerlang begitu. Dan saya pikir apabila kita akan sampai kepada pembuatan produknya akan terlihat lebih menarik. Jadi kalau selama ini kita menggunakan satu saset misalnya Rinso, itu kita ambil setengahnya aja. Kalau biasanya satu, dengan memangkas setengah dari kemasan itu, apakah akan lebih efektif? Dan ini masih berproses. Kalau sejauh yang kita amati dari kemarin sampai hari ini cukup bagus hasilnya, dan itu akhirnya menurut saya akan bisa memangkas biaya produksi juga. Karena kita setiap hari pasti mengkonsumsi buah, sayur, yang kalau selama ini mungkin akan menumpuk di TPA, dan itu akan membuat terjadinya konsentrasi gas metan, dan itu berdampak kepada perubahan iklim. Sementara ternyata dalam proses pembuatan ekoenzim ini kita bisa mengurangi volume sampah TPA tadi melalui rumah masing-masing. Dan ternyata dengan menjadikan produk ekoenzim ini untuk desinfektan. Desinfektan karena dia bisa membunuh kuman. Saya kalau luka atau kena gatal eksim atau apa, saya pakai ekoenzim. Ini menjadi alternatif menggunakan pengganti alkohol ataupun cairan desinfektan lainnya, kita bisa menggunakan ekoenzim. Kalau di rumah anak saya suka pakai untuk kompres di muka, jadi mukanya lebih cerah. Kemudian kadang-kadang untuk kumur juga, sikat gigi juga pakai itu. Kemudian cuci piring, cuci baju, ngepel lantai dan sebagainya, sangat banyak manfaat ekoenzim ini. Semakin banyak gerakan-gerakan pembuatan ekoenzim ini dilakukan di komunitas, di rumah-rumah, artinya mungkin kita akan bisa berkontribusi terhadap pengurangan dampak dari pandemi COVID ini. Harapan kita ke depan, ini akan semakin bersinergi antara pemerintah, pihak-pihak terkait dengan kita komunitas ekoenzim, untuk juga menyehatkan lingkungan dengan penyemprotan ekoenzim di kota-kota. Kalau kita bicara aspek ekonomis, saat ini memang di saat kita bicara tentang ekoenzim, penemunya dari Thailand menitipkan bahwa ini memang digunakan untuk intinya kita mengurangi permasalahan sampah itu dari rumah, dan hasilnya itu kita kembalikan ke bumi untuk kebaikan bumi. Artinya sebenarnya ini kita membagikan secara gratis. Diharapkan kita bagi secara gratis ini di rumah juga akan dibuat. Akan semakin banyak yang membuat. Kita makanya dengan mengembangkan program bank sampah, karena bank sampah itu kan lebih ke mengedukasi masyarakat memilah sampah. Ekoenzim itu akan masuk ke sana. Di dalam proses pengumpulan bahan baku ini ada semacam donasi ataupun point reward yang bisa kita create, sehingga ini bisa mengundang siapa saja agar semua bisa berkolaborasi dan benar-benar ada ruang untuk saling mendapatkan manfaat dari pengelolaan sampah ini.
Jadi walaupun gerakan kita kecil, tapi kecil ada di mana-mana. Kita harapkan kondisi bumi ini akan semakin baik. Bumi diberi waktu untuk beristirahat sehingga tidak banyak emisi karbon yang harus dihasilkan oleh oleh aktivitas manusia, sehingga manusia bisa bumi bisa mengembalikan kondisinya menjadi lebih baik. Dan kita ingin menggerakkan ekoenzim ini agar semakin banyak, semakin meluas di Sulawesi Utara. Kita punya agenda di bulan Juni bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita ingin menyemprotkan ekoenzim ini ke titik-titik yang tingkat konsentrasi gas metannya tinggi seperti di TPA dan lain-lain. Ekoenzim adalah salah satu produk turunan dari Recycle Center. Karena Recycle Center memproduksi dari sampah, kemudian kita membuat suatu produk. Nah, produknya apa? Yang disebut ekoenzim. Teknologinya apa? Ya enzimatik, yaitu pemrosesan sampah organik menjadi ekoenzim. Itu salah satu produk yang dihasilkan oleh TRC. Keterlibatan kami Bank Sampah Unit yang ada di Kema, yaitu dengan tadinya kami mengelola sampah anorganik, yaitu plastik. Dengan adanya ekoenzim ini, kami akhirnya mengelola sampah organik, yaitu kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur, maupun kulit-kulit rempah-rempah yang ada di dapur kami masing-masing. Jadi kami Bank Sampah Unit mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar untuk bagaimana mengelola sampah organik menjadi ekoenzim. Dengan kami mengedukasi masyarakat, maka kami berkontribusi dalam pengurangan sampah yang ke TPA.